Bab 4. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu lebih dekat pada kaum mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah sebagai ibu mereka. Al-Quran Surat 33 ayat 6. Sebelum membicarakan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu akan kami bicarakan mengapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Al-Quran. Apakah beliau mendapat hak istimewa? Jawabnya, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapat hak istimewa. Pembatasan 4 orang istri dalam surat 4 An-Nisa ayat 3 sebenarnya tidak hanya berlaku pada para sahabat dan pengikutnya saja, tetapi berlaku pula bagi beliau. Tetapi mengapa Rasulullah tidak mengambil 4 orang saja dan menceraikan yang lain? Untuk memahami masalah ini, kita harus mengetahui sejarah. Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa semua pernikahan beliau dilakukan sebelum turun ayat yang membatasi jumlah istri sampai 4 orang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bersamaan dengan turunnya ayat tersebut, turun pula ayat lain yang jelas meniadakan hak istimewa bagi Rasulullah, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 50. Para sahabat beliau bebas untuk menikah sampai 4 dengan menggunakan hak cerai dan menikah lagi, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceraikan istri-istrinya, dan tidak pula membuat perjanjian pernikahan yang baru, atau menukar salah seorang dari istri beliau dengan istri yang baru. Kenyataan ini membuktikan bahwa beliau tak mempunyai hak istimewa, atau dikecualikan dari pembatasan jumlah istri dalam surat An-Nisa, ayat 3. Sekarang marilah kita bicarakan secara ringkas istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan sebutan Ummahatul Mukminin, artinya, ibu orang-orang beriman. Mereka itu ialah 1. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah putri Khuwailid adalah seorang janda bangsawan dan hartawan Quraisy yang termasyhur. Karena ketulusan hatinya, ia mendapat gelar Thohira, artinya perempuan yang suci. Siti Khadijah dinikahi oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi utusan Allah. Pada waktu itu beliau berusia 25 tahun, sedang Siti Khadijah berusia 40 tahun. Jadi lebih tua 15 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sayang kepada istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Siti Khadijah wafat pada tahun ketiga sebelum hijrah, Rasulullah sangat sedih. Dalam tarikh, tahun itu disebut Amul Husni, artinya tahun berduka cita. Rasulullah sangat sedih, karena Siti Khadijah bukan hanya sekedar sebagai istri biasa saja dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga tulang punggung yang tangguh dalam perjuangan menegakkan Islam di muka bumi ini. Meskipun Khadijah telah wafat, seringkali Rasulullah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan rasa sayangnya. Siti Aisyah yang mendengarnya, spontan berkata, "Bukankah Allah telah memberikan ganti yang lebih baik?" Rasulullah menjawab tenang, "Demi Allah, sungguh Allah tidak memberikan kepadaku ganti yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku, di saat-saat orang-orang lain masih kafir dia membenarkan daku, di saat-saat orang lain mendustakan daku, dia menolong aku dengan hartanya di saat-saat orang-orang lain tidak mau memberikan kepadaku, dan Allah memberikan anugerah anak kepadaku daripadanya, bukan dari wanita-wanita yang lain." Tatkala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, sebagai manusia, beliau merasa berat memikul tugas yang sangat mulia itu. Siti Khadijah membesarkan hati suaminya. "Demi Allah, dia tidak akan membiarkan Anda mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas kewajiban Anda." Bagaimana Tuhan dapat berbuat demikian? Sedang Anda rendah hati dan ramah tamah terhadap sanak keluarga. Anda membantu orang-orang yang dalam kesusahan, menghormati tamu, tetap berdiri di atas kesucian dan kebenaran, meskipun menghadapi bahaya. Dengan Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak sebagai berikut. 1. Qasim, wafat umur 2 tahun. 2. Siti Zainab, menikah dengan Abul As. 3. Siti Ruqayyah, nikah dengan Sayyidina Utsman, wafat ketika umat Islam memperoleh kemenangan yang gilang gemilang di Perang Badar. 4. Ummi Kultsum, menikah dengan Sayyidina Utsman setelah saudara perempuannya wafat, dan 5. Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. 2. Siti Saudah radhiyallahu anha. Nama lengkapnya ialah Siti Saudah binti Zamah bin Qais bin Abdi Syams al-Quraisy radhiyallahu anha. Dia seorang janda yang telah tua,
dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Siti Khadijah wafat, dalam tahun ke-10 Bitsah, 3 tahun sebelum hijrah. Suaminya bernama As-Sakran Ibnu Amir, seorang sahabat yang setia sejak zaman permulaan Islam. Karena penganiayaan kaum kafir Quraisy, ia bersama suaminya hijrah ke Habsyi, rombongan kedua. Sepulangnya dari Habsyi, suaminya meninggal dunia dalam perjalanan. Dengan demikian, Siti Saudah menjadi janda yang nasibnya sangat menyedihkan. Hidupnya sangat miskin, dan keselamatannya terancam oleh kebengisan kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, lingkungan persaudaraan Islam masih sangat kecil, maka Siti Saudah tak menemukan tempat berlindung yang pantas. Untuk melindungi dan menghibur Siti Saudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya atas pinangan Siti Saudah. Dengan pernikahan itu, dua kabilah Quraisy dapat dipersatukan atau didamaikan, karena keduanya ada hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. 3. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah Asy-Syiddiqah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih gadis. Beliau seorang gadis yang mempunyai sifat-sifat luar biasa, baik Abu Bakar maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Siti Aisyah sebagai wanita yang agung di kemudian hari, yang tepat sekali menjalani tugas sebagai istri seorang guru besar, yang sabda dan perbuatannya harus dibukukan sebagai petunjuk bagi umat manusia di kemudian hari. Inilah motif pernikahan Rasulullah dengan beliau yang terpenting. Tetapi ada dua kesukaran yang menghalangi pernikahan tersebut, yaitu: pertama, Siti Aisyah telah dipertunangkan dengan Jubair bin Mut'im yang masih kafir. Pernikahan dengan Rasulullah dapat dilaksanakan jika urusannya dengan Jubair telah dapat diselesaikan. Secara kebetulan, Jubair sendiri ingin memutuskan pertunangannya, karena gelombang permusuhan terhadap kaum muslimin makin menghebat, sehingga pernikahan tak diinginkannya lagi. Kedua, Siti Aisyah belum dewasa, baru berusia September 10 tahun. Hal ini dapat diselesaikan dengan menangguhkan pelaksanaan pernikahan, sampai usia Siti Aisyah dewasa. Jadi upacara pernikahan yang berlangsung pada tanggal 9 Syawal tahun 10 Bitsah itu, sebenarnya sama dengan pertunangan. Peresmian sebagai suami istri, baru terjadi dalam tahun kedua hijrah. Usia Siti Aisyah 14 atau 15 tahun, sedang usia Rasulullah 54 atau 55 tahun. Jadi tidak benarlah pendapat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah saat berusia 9 tahun dan pertunangannya dilaksanakan dalam usia 6 tahun, karena, menurut sejarah, jangka waktu antara pernikahan dan peresmian sebagai suami istri tidak 3 tahun, melainkan 5 tahun, yaitu antara tahun ke-10 Bitsah yakni 3 tahun sebelum hijrah sampai tahun kedua hijrah. Dalam kitab Isyobah diterangkan bahwa Siti Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusia 5 tahun lebih tua daripada Siti Aisyah. Padahal, Siti Fatimah dilahirkan pada waktu Ka'bah diperbaiki, 5 tahun sebelum Bitsah. Jadi Siti Aisyah dilahirkan pada tahun pertama Bitsah dan pada waktu dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tahun ke-10 Bitsah, usianya telah mencapai 9 atau 10 tahun. Bukti lain lagi ialah, pada waktu surat 54, Al-Homar diturunkan pada tahun ke-5 Bitsah, Siti Aisyah seorang gadis yang masih kecil, suka bermain, dan beliau ingat beberapa ayat yang diwahyukan. Jika beliau dinikahkan pada tahun ke-10 Bitsah berusia 6 tahun, maka beliau baru lahir ketika surat Al-Homar diwahyukan, dan tak mungkin dapat ingat beberapa ayat yang diwahyukan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah aktif sebagai guru besar. Selama setengah abad beliau menyampaikan ilmu dan hikmah yang diterimanya dari guru besarnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tokoh besar kaum wanita pada zamannya. Banyak sekali murid-murid Aisyah yang menjadi sarjana kenamaan. Misalnya, Urwah saudara Abdullah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abu Salamah putra Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Karena pengetahuannya yang dalam mengenai Al-Quran dan Hadits, atau Sunnah, serta hukum-hukum Islam, maka beliau sering dimintai nasihat oleh para sahabat yang muda-muda, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. Bahkan Umar bin Khattab dan Muawiyah pun sering minta nasihat dari Aisyah tentang masalah-masalah yang sulit mengenai hukum. Meskipun sangat pandai, Siti Aisyah tidak sombong. Beliau mempraktikkan ilmu padi, yakni semakin berisi semakin tunduk. 4. Siti Hafsah radhiyallahu anha. Siti Hafsah putri Umar bin Khattab, janda Hunais yang gugur dalam perang Badar. Sayyidina Umar merasa sedih
atas kematian menantunya, maka Umar minta Sayyidina Abu Bakar untuk menikahi putrinya, tetapi Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Utsman, yang baru saja istrinya meninggal dunia. Tetapi, Utsman pun menolak secara halus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada saat itu, tahun kedua atau ketiga hijrah, kaum muslimin kekurangan kaum pria yang belum menikah. Hati Sayyidina Umar menjadi kesal. Maka Umar mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan muka manis, Rasulullah menjawab, biarlah nanti Hafsah akan bersuamikan seorang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan beristrikan seorang yang lebih baik dari Hafsah. Jawaban Rasulullah ini sangat menggembirakan hati Sayyidina Umar bin Khattab. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga hijrah. Dengan pernikahan ini berarti Siti Hafsah mendapat perlindungan seorang yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk dalam Ummahatul Mukminin. Persahabatan Sayyidina Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin erat, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Membuat derajat Umar sama tingginya dengan Sayyidina Abu Bakar, yang putrinya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya sebagai mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Hafsah adalah yang terpilih di antara Ummahatul Mukminin untuk menyimpan teks Al-Quran yang dikodifikasikan pada zaman Khalifah Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar. Kodifikasi Al-Quran itu berada di rumah Hafsah, sampai akhirnya Khalifah Utsman memintanya untuk disalin menjadi mushaf yang sempurna, seperti sekarang ini. Dengan demikian, kekal nama Hafsah di dalam sejarah, sebagai Ummahatul Mukminin yang memelihara teks Al-Quran yang pertama. 5. Siti Zainab Ummul Masakin radhiyallahu anha. Siti Zainab putri Huzaimah, janda Abdullah bin Jahsy yang gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Zainab sangat sedih atas kematian suaminya itu, karena pada waktu itu, keadaan kaum muslimin sangat gawat, bagaikan telur di ujung tanduk. Musuh-musuh Islam melancarkan serangan, dengan menggunakan berbagai macam cara. Untuk melindungi Siti Zainab, dan menghilangkan kesusahan hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ketiga hijrah. Siti Zainab terkenal dengan sebutan, Ummul Masakin, artinya, ibu orang-orang miskin, karena kedermawanan, dan kebaikan hatinya kepada fakir miskin. 6. Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah, nama aslinya, ialah Hindun, putri Umayyah al-Mahzumiyah radhiyallahu anhu, janda Abdullah bin Asad al-Mahzumiyah. Abdullah bin Asad adalah seorang sahabat yang setia, yang turut hijrah ke Habsyi dan Madinah, akhirnya gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Ummi Salamah, seorang janda yang sudah agak lanjut usianya, dan mempunyai beberapa orang anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memahami betapa beratnya beban yang ditanggung oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah ingin menolong dan meringankan bebannya dengan cara menikahinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan maksudnya, Ummi Salamah menjawab, tapi saya seorang yang sudah tua ya Rasulullah, juga mempunyai beberapa orang anak yatim, dan saya pun seorang yang amat cemburuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya lebih tua lagi dari engkau ya Ummi Salamah. Adapun perkara cemburuanmu, itulah Allah yang akan menghilangkannya. Ummi Salamah adalah salah seorang istri Rasulullah yang tajam pikirannya dan wataknya tenang, sehingga seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengannya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Dia adalah wanita yang pertama kali hijrah ke Habsyi dan juga hijrah ke Madinah. 7. Siti Zainab radhiyallahu anha. Siti Zainab binti Jahsy, putri Umaymah binti Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Zainab dewasa, Rasulullah mengusulkan agar ia dinikahkan dengan Zaid, seorang budak belian yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sendiri. Sebenarnya Siti Zainab dan saudaranya tak setuju usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, karena Zaid hanyalah seorang budak yang dimerdekakan, dan menurut adat kehormatan bangsa Arab, usul semacam itu tak dapat dibenarkan. Mereka menghendaki agar Rasulullah sendiri yang menikahi Siti Zainab, namun mereka akhirnya menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang amat menginginkan dihapusnya perbedaan derajat karena keturunan. Pada waktu itu surat Al-Hujurat ayat 13 belum diturunkan. Akan tetapi, pernikahan itu akhirnya gagal, tak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Perselisihan selalu timbul. Segala macam usaha perdamaian
selalu menemui jalan buntu. Penyelesaian terakhir hanyalah perceraian. Perceraian memang dapat menyelesaikan kasus Zainab dengan Zaid, tetapi menimbulkan masalah lain yang lebih fatal bagi Zainab, karena Zainab menjadi janda budak belian. Jadi perceraian itu merendahkan derajat Siti Zainab dan kerabatnya. Untuk menyelamatkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terikat oleh kewajiban moral, memenuhi keinginan mereka, akhirnya menikahi Siti Zainab radhiyallahu anha. Pernikahan ini mendapatkan restu ilahi, bahkan diperintahkannya. Firman-Nya, kami menikahkan dia, Siti Zainab, dengan engkau, agar tak ada kesukaran bagi kaum mukmin tentang istri anak angkat mereka, tatkala mereka memutus ikatan pernikahan. Dan perintah Allah senantiasa dijalankan. Al-Quran Surat 33 ayat 37. Jadi, Siti Zainab adalah satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar wahyu ilahi, sedangkan istri-istri lainnya dinikahkan oleh walinya masing-masing. 8. Siti Juwariyah radhiyallahu anha. Siti Juwariyah putri Harits, pemimpin Bani Mustalik. Pada tahun ke-5 Hijrah, terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik di Muraisi. Bani Mustalik dapat dikalahkan dalam waktu yang singkat. Sejumlah besar tawanan pria dan wanita jatuh ke tangan kaum muslimin. Di antara mereka terdapat Juwariyah putri Harits, pemimpin Bani Mustalik, nama aslinya Barroh putri Harits bin Liror. Harits menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus putrinya, Barroh yang suaminya telah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Barroh kemudian mengawininya, dan memberikan nama Siti Juwariyah. Berkat pernikahan ini, seluruh tawanan Bani Mustalik, sejumlah 100 keluarga, dibebaskan oleh para sahabat. Mereka berkata bahwa, suatu kabilah yang mendapat hubungan keluarga dengan Rasulullah, tidak selayaknya ditawan. Akibat dari pembebasan ini, 600 orang Bani Mustalik masuk Islam, atas kesadaran mereka sendiri. 9. Ummi Habibah radhiyallahu anha. Ummi Habibah, atau Romlah, putri Abu Sofyan, janda Ubaidullah yang ikut hijrah ke Habsyi. Di Habsyi, Ubaidullah masuk agama Kristen, tetapi Ummi Habibah tetap dalam agamanya, Al-Islam. Alangkah kuatnya iman Ummi Habibah. Suaminya wafat di Habsyi. Sebagai penghargaan terhadap keteguhan imannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dengan mengirimkan mas kawinnya ke Habsyi, sebanyak 400 dinar. Jadi, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummi Habibah terjadi di Habsyi dengan perantaraan wakilnya, Raja Najasyi. Setelah akad nikah dilaksanakan, Ummi Habibah kembali ke tanah Arab, ke Madinah. Masuk rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah menyambut kedatangannya dengan meriah. Utsman bin Affan mengadakan walimah besar-besaran. 10. Siti Sofiyah radhiyallahu anha. Siti Sofiyah, putri Hai pemimpin kabilah Yahudi Bani Nadlir, janda Kinanah ibnu Abil Huka, yang gugur dalam perang Khoibar dalam tahun ke-7 Hijrah. Kaum Yahudi dapat ditaklukkan, dan benteng Khoibar dihancurkan. Ketika peperangan sedang berkecamuk, Siti Sofiyah ditawan oleh pasukan Islam. Setelah peperangan berakhir, Siti Sofiyah dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan maksud agar kaum Yahudi mengakhiri kerusuhannya, dan tertarik hatinya kepada Islam. 11. Siti Maimunah radhiyallahu anha. Siti Maimunah, putri Al-Hilaliyah, adalah kerabat istri Abbas bin Abdul Muthalib. Ia seorang janda miskin, yang usianya lebih dari 50 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah menerangkan bahwa, Siti Maimunah adalah seorang wanita yang takwa, dan suka memperhatikan silaturahmi. Dari pernikahan ini, dapat ditarik ke dalam barisan Islam, dua tokoh kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid dan Abdullah ibnu Abbas. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Maimunah terjadi dalam tahun ke-7 Hijrah, sebelum kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian damai Hudaibiyah. 12. Maryah radhiyallahu anha. Pada tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat dakwah kepada raja-raja di sekitar tanah Arab, seperti Kaisar Romawi di Syria, Muqawqis, Raja Romawi di Mesir, dan sebagainya, yang isinya agar raja-raja itu memeluk Islam. Surat kepada Muqawqis disampaikan oleh Hatib ibnu Abi Balta. Muqawqis menerima utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan penuh hormat dan menyimpan surat itu baik-baik,
yang disimpan dalam petinan indah, yang akhir-akhir ini telah diketemukan lagi. Meskipun Mukoukis tak mau memeluk agama Islam, tetapi ia mengirimkan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah itu antara lain berupa seekor bagal, tim dokter, dan 2 orang gadis bangsa Kopti, Mesir. Seorang bernama Maria, lengkapnya Mariatul Qibtiyah, dan adiknya, bernama Sirin. Maria yang kedudukannya sebagai jariyah, sama dengan budak, diangkat derajatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam deretan Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maria menghidupkan kembali hubungan lama antara Mesir dengan Jazirah Arab sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang bangsa Arab. Dengan Maria, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh seorang putra bernama Ibrahim. Tetapi sayang, Ibrahim telah wafat dalam usia kurang dari 2 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.